Saya akan melakukan observasi di TK kelompok B6 untuk penelitian tentang perkembangan sosial emosional anak. Apakah Ustazah Ria bersedia? Tentu, saya sangat senang membantu Ustazah. Apa saja yang ingin saya amati? Begini, saya ingin mengamati bagaimana anak-anak berinteraksi satu sama lain, bagaimana anak-anak menyelesaikan kegiatannya, dan bagaimana mereka menunjukkan emosi mereka. Apakah ada hal khusus yang harus saya patuhi? Baik, di sini tidak ada hal khusus yang harus diperhatikan atau dipatuhi, tetapi di sini itu ada beberapa karakter anak, terutama ada yang anak yang aktif dan ada anak yang malu. Nah, untuk anak-anak yang malu ini perlu waktu untuk berinteraksi dengan teman-temannya yang lain. Jadi di sini kami juga menerapkan metode pembelajaran dengan cara kerjasama. Nah, di sini anak-anak diajarkan kerjasama dalam bentuk kelompok kecil. Nanti Ustazah Sri bisa melihat sendiri dan mengobservasi bagaimana kerjasama anak dalam ini. Terima kasih atas informasinya Ustazah Ria. Saya akan mencatat hal tersebut. Apakah ada aturan khusus yang harus saya patuhi selama observasi nanti? Untuk aturan khusus tidak ada, tetapi alangkah baiknya di sini ketika melakukan observasi tidak mengganggu aktivitas anak-anak supaya anak-anak bisa merasa nyaman dan tidak terganggu dengan kehadiran di sini. Baiklah, saya tidak akan mengganggu dan menjaga jarak dengan anak-anak nanti. Berapa lama kira-kira waktu yang disediakan Ustazah Ria untuk saya nanti? Bu Sri boleh observasi dari jam 9 pagi sampai nanti jam 9:30. Terima kasih banyak Ustazah Ria. Saya sangat menghargai bantuan Ustazah Ria. Sama-sama Ustazah Sri, semoga observasinya berjalan dengan lancar. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat saya. Nah, nanti akan segera saya hubungi Ustazah Ria lagi untuk membahas hasil observasi. Baik Bu Sri, saya tunggu waktunya. Semoga sukses selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah Ria. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Oke, kalau pertanyaannya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Allah baik. Katakan rukun Islam yang pertama. Syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua. Oke, kalau mau naik pesawat berarti harus tertib, belajar yang baik, berdoa, sayang orang tua, mendengarkan ustazah. Ya. Sebelum kita belajar, apa yang kita lakukan? Berdoa. Oke, karena kita berdoa, jadi ustazah minta Abang Amar untuk pimpin temannya. Oke? Ayo, Mar. Kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Kalau yang tahu, iya, pintar sekolahku. Ustazah mau tanya, di sekolah kita nama sekolah kita ada yang tahu apa? Apa? Angkat tangannya. Apa Nisa? Paut Tamasa. Ya, misalnya kalau di luar ada yang nanya, di mana sekolahnya? Langsung sebut sekolahnya di TKIT Tamasa atau Paut Tamasa. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sekolahku. Oke, di dalam kelas ada apa saja? Ada yang tahu? Kalau terus meja apa lagi? Menghapus. Iya, kalau ada jelaskan.
kegiatan kita hari ini adalah hari Kamis. Nah, hari Kamis ini kita akan belajar tentang yang pertama ada mencocokkan lambang bilangan. Yang kedua, menggunting dan menempel gambar yang sudah kita sediakan di mejanya. Yang ketiga ada menggambar bebas. Dan keempat ada menyusun balok. Menyusun balok itu di karpet apa? Karpet balok. Oke, sekarang sudah paham apa kegiatan kita hari ini? Yang pertama apa tadi? Menggunting dan menempel. Yang kedua mencocokkan lambang bilangan. ya. Dan yang ketiga apa? Yang keempat cara bermainnya. Di meja kuning ada mencocokkan lambang bilangan. Di meja kuning nanti akan ada bilangan dan jumlah angkanya. Nanti misalnya ada pensil. Pensilnya itu misalnya ada angka 2. Berarti kita cocokkan jumlah pensil dengan angka yang sudah ada di meja. Misalnya pensilnya 2, berarti dicocokkan dengan angka 2. Oke. Selanjutnya menggunting dan menempel. Nah, cara bermainnya itu di meja kuning ada buku kotak dan ada buku kotak dan beberapa gambar peralatan belajar. Misalnya Cila memilih gambar pensil. Nanti Cila menggunting gambar pensil satu saja, tempel pada buku kotak, kemudian tuliskan kata pensil yang sudah Ustazah contohkan di buku kotaknya masing-masing. Oke? Paham? Oke. Main kita di dalam kelas. Oke? Ada yang tahu apa aturan main kita? Ada yang masih ingat? Fokus, terus apa? Oke, kita akan jelaskan aturan main kita. Ambil kegiatannya, kemudian kerjakan kegiatannya atau tuntaskan kegiatannya, kemudian laporkan ke Ustazah. Contohnya, Ustazah, saya sudah selesai mengerjakan kegiatan ini. Nah, kalau sudah selesai, setelah dilaporkan ke Ustazah, Ustazah akan melihat kegiatan yang dikerjakan, tuntaskan dan laporkan ke Ustazah ya. Paham? Nah, kesepakatannya juga di setiap meja ada berapa orang? 4. Di meja kuning berapa orang? 4. Meja merah? 4. Meja hijau? 4. Di karpet balok? 4. Nah, kalau lebih dari 4 orang bisa apa tidak? Bisa. Caranya bagaimana kalau misalnya lebih dari 4 orang? Kita pindah ke meja yang lain. Ustazah, kalau dari secukupnya aja. Iya, bermain balok secukupnya saja. Bermain baloknya di karpet balok. Ya. Ini kecil.
Bonceng itu apa? Ayo angkat tangannya yang bisa. Nah, ini apa kegiatannya? Iya, gunting dan menempelkan gambar. Kalau di meja merah, menggambar bebas. Di meja hijau, mencocokkan warna. Nah, kalau di karpet coba apa? Ya seru apa tidak tadi? Oke, tadi kita belajar tentang kita mau tanya kembali. Iya, sekolahku. Tadi sudah menggambar dan menggunting tentang peralatan sekolah. Mana suaramu? Mana semangatmu? Oke, semuanya sudah selesai. Kita sudah siap untuk pulang. Sebelum kita pulang, Alif, Amar, dengerin Ustazah. Kan sudah jalan Ustazah tadi pagi. Kalau kita harus aktif mendengarkan Ustazah supaya kita bisa pergi apa? Iya, pergi naik haji. Tapi harus dengerin Ustazah. Alif, tentang besok hari Jumat kita akan apa kegiatan kita di sore harinya Pak? Iya, ekskul atau ekstrakurikuler. Nah, diusahakan besok semuanya sorenya itu datang ekskul, oke? Iya, besok kita ekskul sore Jumat. Ya, terus besok sekolah paginya kita apa? Kalau hari Jumat kita senam dan sholat duha. Ya. Ingat ya, sebelum pulang sekolah juga salim sama ayah dan bundanya. Ucapkan salam sebelum memasuki rumah. Oke, belum pulang sekolah. Oke, semangat. Oke. Bersiap beri salam. Ingat pulangnya yang tertib. Kalau sudah dijemput langsung pulang. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Ningsih, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sumbawa dalam percakapan pasca observasi. Kali ini saya masih ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ustazah Ria, guru kelas kelompok B6 PAUD Tamasa Labuan Badas. Apa kabar Ustazah Ria? Terima kasih juga kepada Pak Muhammad Ramdhani sebagai pengajar praktik yang dalam kesempatan ini mengadakan pendampingan terhadap saya, yaitu dalam pendampingan individu atau PI5 sehubungan dengan percakapan pasca observasi atas telah berlangsungnya observasi pembelajaran di kelas TK B6. Terima kasih Pak Roni atas kehadirannya. Ya. Baik, Ustazah Ria, dalam
percakapan pasca observasi kelas ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang telah Ustazah laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ustazah mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang telah dilaksanakan di kelas kemarin? Baik, terima kasih Ustazah. Walaupun ini bukan pertama kali bagi saya, tapi tetap ada rasa tegang. Namun alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Nah, terus bisa diceritakan kembali Ustazah area pengembangan yang Ustazah ingin capai di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahap-tahap apa saja dalam pembelajaran yang sudah Ustazah lakukan selama ini. Baik, area pengembangan yang ingin dicapai yaitu pada pengembangan literasi dan STEAM, di mana pada perkembangan ini kita melihat anak mampu mengenal konsep bilangan dan huruf. Nah, di mana juga anak mampu membuat karya sesuai imajinasinya, kemudian anak merespon apa yang disampaikan guru, ada timbal balik antara anak dan guru. Nah, sedangkan tahapan pembelajaran yang sudah dilakukan itu ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, kegiatan penutup, sampai dengan evaluasi yang selalu dilakukan di akhir pembelajaran. Ya. Terus menurut Ustazah Ria, apakah area pengembangan yang dikembangkan tadi sudah berhasil dengan baik? Alhamdulillah menurut saya sudah berhasil Ustazah. Namun beberapa juga masih ada kendala dan ini mungkin sudah lazim dirasakan oleh guru-guru yang lain, di mana anak-anak masih kurang fokus, terus kurang aktif dalam proses pembelajaran. Betul, masalah seperti itu memang sudah lazim ya dialami oleh guru-guru yang lain. Nah, lalu apakah Ustazah dalam melakukan mengatasi permasalahan itu, apakah Ustazah ada cara-cara lain untuk mengantisipasi masalah yang terjadi itu? Baik, untuk masalah itu saya mengatasi bisa dengan misalnya di pembagian kelompok saya berpedoman pada gaya belajar anak, baik visual, auditori, kinestetik, dan membuat karya atau membuat pembelajaran yang membuat anak-anak nyaman dan bahagia. Nah, berarti rencana Ustazah untuk kegiatan pembelajaran ke depannya yaitu dengan memperhatikan gaya belajar anak ya, dan membuat media pembelajaran yang menarik sebagai pedoman dalam pembagian kelompok murid sehingga mereka lebih nyaman saat belajar di sekolah. Nah, kira-kira kapan Ustazah Ria akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang disampaikan tadi? Insya Allah secepatnya Ustazah, karena ini juga berkaitan dengan kepentingan murid. Baik, semoga perubahan dan perbaikan yang Ustazah canangkan tadi dapat sesegera mungkin terlaksana dan masalah yang Ustazah alami dalam kelas dapat teratasi dengan baik. Saya menunggu kabar baik dari Ustazah Ria ya. Amin. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Ustazah Ria. Demikianlah rangkaian kegiatan supervisi akademik modul 2.3 dari mulai percakapan pra observasi, observasi pembelajaran di kelas, dan sampai percakapan pasca observasi. Terima kasih kepada Ustazah Ria yang telah membantu saya selama ini. Terima kasih juga kepada Pak Doni yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di dalam PI 5 ini. Ya, akhirnya saya tutup kegiatan ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah.